Kenapa saya rindu tepuk tangan untuk Indie Fellas dan juga Good People? Karena ini justru Indie Fest yang sangat berbeda kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin. Tahun kemarin kita selalu ada di taman ya, dengan beanbag, makan bersama juga dengan divisi-divisinya. Aduh, kita kangen. Ya, semoga tahun depan Indie Fest akan kembali seperti itu lagi. Amin. Oke, hari ini bersama saya Kemal ya. Kita hari ini mensyukuri hari jadi Indika Energi yang ke-20 dengan tema energi untuk negeri. Boleh kita beri tepuk tangan dulu. Yang sedang menyaksikan live dari social media untuk Net Media Tama ya, dan juga Indika 91.6 FM dan juga dari Indika Energi. Baiklah, kita mengetahui bahwa Indika Energi adalah salah satu perusahaan energi integrasi di Indonesia, di mana niatnya hari ini, di hari jadi yang ke-20 tahun, niatnya adalah memberikan energi kepada masyarakat di Indonesia, karena itulah yang dibutuhkan untuk bangsa ini di saat pandemi. Energi seperti apa? Nah, energi untuk semangat untuk hidup, solidaritas, ya, bersatu untuk melewati pandemi ini dengan baik. Nah, energi itu akan diberikan lewat acara ini melalui kita ada live talk show dengan tema yang menarik, ada health, ada ekonomi, ada teknologi dan solidarity. Kemudian kita juga akan ada music ya, akan ada Ardhito Pramono, kemudian akan ada slang nanti malam jam 7, dan kita juga akan ada charity ya. Wow, silakan loh yang mau ikutan charity. Ini ada gerakan Swab and Save Indonesia. Nah, ini caranya gini, donasi yang terkumpul itu akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk bisa melakukan tes PCR secara gratis. Dan itu yang dibutuhkan saat ini untuk bangsa ini ya. Caranya gampang sekali, Anda melihat ini ada QR Code. Mana QR Code-nya? Nah, itu ada QR Code. Nah, itu dia. Mana nih? Nah, ini. Silakan langsung di-scan ya. Nah, silakan Anda berdonasi. Dan nanti semoga ini akan berguna untuk masyarakat Indonesia. Langsung, saya tadi udah langsung 1 miliar. Wih, amin. Oke, dan untuk acara ini juga ada aksi sosial yang sedang dilaksanakan di Kalimantan Timur. Baiklah, Good Fellas dan Indie Fellas yang sedang menyaksikan hari ini, tema yang pertama adalah health. Ketika kita bicara mengenai health, ini adalah hot topic saat ini. Mungkin kita mundur dari bulan Februari, semua ngomongin kesehatan. Orang datang ke saya, Mal, makanan yang sehat tuh kayak apa sih? Selalu seperti itu. Mal, nurunin berat badan gimana sih? Makanan gue bener nggak? Ini bener nggak makanannya? So, health is one of the hottest issue saat ini. Makanya tema pertama kita adalah health. Karena kita harus sehat, ya, untuk melawan dengan pandemi COVID-19 ini. Karena kalau nggak sehat, there's no way we can get through this. Nah, bicara mengenai kesehatan, the big question is, ini vaksin kapan datangnya? Udah nyampe mana? Because everybody's waiting dengan vaksin COVID-19 ini. Semua orang menunggu vaksin ini. Nah, itu adalah tema kita untuk hari ini. Untuk itu langsung saja saya lempar kepada moderator kita untuk talk show yang pertama dengan tema health. Untuk itu saya persilakan Dira Larasati. Silakan Dira. Terima kasih untuk Kemal. Betul sekali ya, dimana kalau kita ngomongin untuk di tahun 2020 ini tuh spesial, berbeda, luar biasa. COVID-19 jadi obrolan kita selama kurang lebih mau 1 tahun, dan di mana kita juga di sini menunggu sekali pengembangan vaksin COVID-19 ini sebenarnya udah sampai mana. Nah, kalau begitu pada siang hari ini di sesi pertama Health, kita akan membicarakan tentang pengembangan vaksin COVID-19 ini sudah sampai mana. Kalau gitu, saya akan memperkenalkan karena sudah hadir di studio ada Dr. Nino Susanto selaku Direktur Utama GSI Lab. Selamat siang Dok. Oke, dan juga nanti secara virtual walaupun tidak hadir dalam bersama-sama di sini di studio, tapi semoga saja informasinya akan sampai kepada pemirsa. Nanti pun juga ada Profesor Dr. Bambang Brojonegoro, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 dan juga Menteri Riset dan Teknologi. Terus juga ada Hengki Kurniawan, Wakil Bupati Bandung Barat, atau sebagai juga relawan vaksin COVID-19. Kalau gitu, Dr. Nino, ini mungkin yang menjadi pertanyaan hampir semua orang ya Dok ya, COVID-19, pengembangan vaksinnya seperti apa? Dan kita kalau nggak salah itu udah akan ada
3 vaksin ya dari berbagai negara. Dan juga di Indonesia sendiri pun juga akan ada vaksin merah putih. Namanya nanti seperti sama Pak Bambang, kita akan jauh lebih detail. Kalau gitu mungkin Dok boleh kali ya sambil kita menunggu vaksin ini diuji coba, bahwa menekankan pentingnya upaya screening dan juga isolasi untuk menahan penularan virus corona. Salah satunya itu kan adalah dengan screening yang paling efektif adalah PCR test. Nah, seperti apa sih PCR test yang dilakukan oleh GSI Lab? Terima kasih Mbak Dira. Ya. Selamat siang Indifellas dan juga Good People. Untuk PCR test itu sendiri betul sekali. Jadi mungkin yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa vaksin itu yang pertama kita harus sampaikan, vaksin itu bukan silver bullet kata WHO. Jadi bukan satu-satunya yang bisa mengatasi masalah ini, melainkan masalah ini harus dilihat secara komprehensif. Pandemi ini harus dilihat secara komprehensif. Betul kata Mbak Dira tadi, yang dilakukan adalah salah satunya adalah dengan screening atau testing. Yang kita sebut mungkin kalau masyarakat 3M juga sudah hafal ya. Baik sekarang memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Tapi ada juga yang disebut dengan 3T. Ya. 3T yaitu yang pertama adalah testing, yang kedua adalah treatment atau isolation, dan yang ketiga adalah tracing. Nah, tadi kalau kita berbicara mengenai testing, memang testing yang saat ini dipegang sebagai gold standard atau baku emas oleh WHO, baik itu WHO ataupun Kementerian Kesehatan, adalah tes dengan PCR swab atau yang kita sebut dengan polymerase chain reaction untuk usap dengan usap tenggorok melalui hidung dan mulut. Oh, itu ya. Jadi memang sebegitu efektifnya. Itu berarti di mana banyak sekali keunggulan-keunggulannya. Keunggulan GSI Lab dibanding dengan lab-lab lainnya nih, seperti apa? Kan banyak juga yang ada menyediakan untuk PCR test juga kan? Iya, di GSI Lab ini yang pertama keunggulannya adalah memang kapasitasnya yang besar. Kapasitas PCR di GSI mencapai dengan kapasitas terpaksa maksimum 5.000 tes per hari. Per harinya? Iya, per hari. Jadi itu bisa menjadikan kontribusi yang baik untuk angka nasional, angka testing nasional. Yang kedua, memang di GSI Lab itu kita menggunakan energi yang advance dan terotomatisasi. Oleh karena itu, dengan energi yang advance dan terotomatisasi, kita mampu menghasilkan high throughput yang baik, tapi juga dengan kualitas yang baik. Dan juga di sana di GSI Lab pastinya didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang memang profesional di bidang genomik dan molekuler. Oke, luar biasa. Berarti PCR test ini hanya dilakukan untuk usia muda atau manula, atau bahkan anak-anak pun juga harus melakukan PCR test? Ya, pada dasarnya sih kalau memang itu diindikasikan, itu untuk semua umur. Oke. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi semoga aja buat pemirsa juga selalu sehat. Dan sebelum tersedianya vaksin, mungkin banyak orang yang bertanya kali ya, Dok, sebenarnya vaksin ini tuh nanti proses tahapan-tahapannya sampai dikatakan berhasil itu seperti apa sih? Ya, memang sebelum vaksin itu bisa digunakan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh sebuah kandidat vaksin ya. Kita bilangnya kandidat terlebih dahulu. Itu ada yang kita sebut dengan uji klinis. Uji klinis ini terdiri dari berbagai beberapa langkah ya, step ya. Yang pertama kita sebut dengan uji preklinis. Uji preklinis ini biasanya diujikan ke hewan ataupun di dalam laboratorium ya. Kemudian kita masuk ke uji klinis tahap 1. Nah, ini sudah mulai diujikan kepada manusia. Ya. Tapi di tahap 1 ini hanya pada kalangan tertentu dan pada subjek yang sehat ya. Subjek yang sehat. Nah, hanya dalam jumlah kecil untuk memastikan bahwa tadinya sudah dicobakan ke hewan. Nah, apakah kalau dicobakan ke manusia aman atau tidak gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah tahap kedua, preclinical fase kedua ya. Fase kedua ini merekrut subjek dalam jumlah yang lebih banyak lagi, biasanya ratusan. Ya. Tujuan dari fase kedua ini lebih ke safety atau keamanan pasien tersebut. Apakah obat atau vaksinasi ini mengandung efek samping? Ya, jadi berbahaya nggak sih gitu kan pada manusia? Sebelum pada akhirnya masuk ke uji klinik tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini yang ditunggu-tunggu orang nih. Ditunggu-tunggu orang karena fase ini merupakan fase puncak di mana yang mengikuti uji klinis fase ketiga ini bisa mencapai ribuan orang. Nah,
di sini diuji betul-betul apakah vaksin ini aman, safe ya untuk para subjek, dan juga yang paling penting apakah ada efikasi atau efektivitasnya nih bagaimana sih, mampu nggak sih melindungi gitu kan dari infeksi yang ingin dicegah gitu. Nah, fase 3 ini yang memang ditunggu-tunggu. Namun karena tadi saya sampaikan ini melibatkan ribuan orang, kemudian harus dari berbagai macam populasi ya, baik itu dari berbagai macam usia gitu kan. Itu yang memang memakan waktu yang tidak sedikit dan memang follow up-nya itu membutuhkan waktu. Wah, itu dia. Jadi memang waktunya sangat panjang sambil kita menunggu tetap protokol kesehatannya. Nah, kalau gitu berkaitan dengan melibatkan banyak orang, salah satu relawan vaksin COVID-19 sudah bergabung bersama dengan kita di sini, Bapak Hengki Kurniawan, Wakil Bupati Bandung Barat dan juga relawan vaksin COVID-19. Selamat siang, Kang Hengki. Ya, selamat siang, Mbak. Sehat? Gimana, sehat ya, Kang? Di sini kita Alhamdulillah sejauh ini sehat walafiat. Luar biasa. Kang Hengki mungkin boleh ceritain sedikit awalnya jadi relawan vaksin COVID-19. Kemarin udah disuntikan ya tanggal? Kemarin hari Jumat. Hari Jumat tanggal 16. Kalau tidak salah tanggal 16 Oktober. Itu sudah mulai penyuntikan vaksin yang pertama, diawali dengan pemeriksaan fisik, ada tes pernafasan, kemudian jantung, kemudian tensi, kemudian rapid test. Jadi hari Selasa sebelum hari Jumat itu kita swab test. Ketika hasilnya negatif, sebelum penyuntikan diperiksa lagi tuh rapid test untuk memastikan bahwa selama hari Selasa sampai Jumat itu benar-benar tidak kontak dengan orang lain, kemudian tetap negatif, baru penyuntikan vaksin tahap pertama. Nanti tahap keduanya tanggal 2 November. Itu aja sih, Mbak. Oh gitu. Deg-degan nggak sih Kang Hengki jadi relawan vaksin? Enggak sih, udah biasa. Maksudnya ini bentuk ikhtiar ya, bismillah aja, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Alhamdulillah tidak ada efek yang aneh-aneh juga. Cuman 30 menit setelah suntik itu ya sedikit merasa nyeri sih di bagian yang disuntik, tapi demam dan lain sebagainya enggak. Oke, dan sebelum untuk disuntikan vaksin ini ada mungkin persyaratan khusus kah yang perlu dipersiapkan sebelum disuntikan? Ya, memang persyaratannya ketika menjadi relawan vaksin itu ya tentu sehat jasmani ya, tentu sehat, kemudian tidak dalam keadaan demam, flu dan lain sebagainya. Kemudian ditanya juga apakah pernah kontak dengan pasien yang positif sebelumnya. Hanya itu sih untuk tahap sebelum mulai vaksin gitu. Oke, nah Kang Hengki di sini juga ada Dokter Nino. Nah, Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Kang Hengki. Nah, Dok, memang ada persyaratan khusus nggak sih untuk menjadi relawan vaksin COVID-19 ini? Apakah mungkin ada umur-umur tertentu gitu? Ya, memang untuk uji klinis fase ketiga, memang untuk uji klinis sendiri sebetulnya ada beberapa persyaratan yang harus dilalui oleh peserta uji klinis tersebut. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Kang Hengki bahwa harus sehat jasmani rohani, karena kita ingin benar-benar melihat apakah jika nanti ada efektivitas dari vaksin tersebut ataupun ada efek samping, itu merupakan efek samping ataupun efek dari vaksin tersebut gitu. Jadi bukan dari efek penyakit penyerta yang lain atau bukan dari efek kondisi tubuh yang lain. Jadi memang itu memang syarat yang utama. Memang saat ini untuk uji klinis yang dilakukan di Indonesia sendiri pun ataupun di luar negeri memang masih dibatasi pada usia-usia dewasa, yaitu 19 sampai 59. Yang mana nanti memang rentang usia ini yang nanti akan menjadi target pertama kali untuk pemberian vaksin. Karena untuk beberapa kelompok umur yang lain ya, misalnya kelompok umur lansia ataupun untuk kelompok umur anak-anak ataupun untuk dengan kondisi khusus yang lain nih, misalnya ibu hamil gitu ya, itu nanti diadakan uji klinis tersendiri untuk subset grup tersebut. Oh, itu memang akan jadi berbeda? Iya, nantinya akan berbeda karena kondisi-kondisi tersebut kan kita tahu tubuh anak-anak dan tubuh orang dewasa berbeda, tubuh orang lansia tentu berbeda, tubuh ibu hamil juga tentu berbeda. Nanti akan diadakan uji klinis sendiri untuk subset tersebut. Oh, oke, luar biasa. Nah, kita balik lagi ke Kang Hengki Kurniawan. Setelah disuntikan itu kan memang kurang lebih di setiap orang pasti berbeda-beda ya. Nggak ada efek samping yang seperti apa-apa. Tapi ada
persyaratan khusus nggak sih dari setelah suntikan itu? Mungkin tetap harus jaga protokol kesehatan walaupun udah disuntikan, atau seperti apa setelah disuntikan itu, Kang Hengki? Ya memang diharapkan untuk mengurangi kegiatan, tidak bertemu banyak orang, sehingga mudah untuk dimonitor lah gitu. Cuman saya sampaikan ke pihak penguji, ke tim dokter, ya tentu kalau mengurangi aktivitas mungkin agak susah ya. Tapi insya Allah setiap kegiatan selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Hanya itu sih, sambil kita menunggu vaksin tahap kedua. Jadi tidak ketemu banyak orang lah gitu, sebisa mungkin gitu. Tapi kalau untuk kita, karena tanggung jawabnya juga hari ini kami pemerintah daerah terus berjibaku bagaimana pengendalian COVID di daerah, tentu tidak bisa juga kita di rumah terus gitu. Iya. Ada tugas-tugas lain yang memang kita harus ke lapangan ketemu dengan orang lain gitu, Mbak. Oke, jadi tidak ada syarat khusus juga setelah disuntikan vaksin ya. Dan ini, dan Indonesia ini ada di pemberitaan gitu ya, Dok, dan juga Kang Hengki, bahwa kita tidak perlu harus buru-buru menyuntikan vaksin. Ini ada dua hal yang berbeda ya. Gimana, Dok? Yang pertama buru-buru nih ya. Buru-buru ini harus diluruskan juga persepsi yang ada di masyarakat. Kita mau yang cepat pasti, ya. Dengan kemajuan teknologi kita bisa mempercepat banyak hal nih, ya. Dengan kemajuan teknologi kita bisa mempercepat banyak hal. Pengembangan vaksin pun akan dipercepat dari sana. Nah, tapi memang betul bahwa pengembangan vaksin itu harus menunggu selesainya penyuntikan vaksin itu harus menunggu selesainya uji klinis tahap 3. Ya, uji klinis tahap 3 yang tadi sedang kita jalani sama-sama ini, Kang Hengki dan kawan-kawan yang ada di Jawa Barat pun di semua negara di dunia ya, ada di Brazil, ada di Inggris, ada di Rusia dan semua negara lainnya juga melaksanakan uji klinis tahap 3. Memang nanti kalau saat mulai penyuntikan memang harus menunggunya selesainya uji klinis tahap ketiga. Namun artinya bukan kita tidak berdiam diri menunggu uji klinis tahap ketiga. Sambil menunggu keluarnya tahap ketiga, artinya apa tadi kan saya sampaikan bahwa setelah uji klinis tahap ketiga, kita akan tahu bagaimana sih efektivitasnya pas vaksin tersebut. Nah, apakah 50%, apakah 80% gitu. Nah, itu kita akan tahu tuh angkanya itu dari setelah selesai uji klinis tahap ketiga. Namun sebelum selesainya uji klinis tahap ketiga, kita juga harus mulai mempersiapkan diri gitu. Mempersiapkan diri ini artinya apa? Mempersiapkan infrastruktur yang ada sehingga nanti vaksin dapat distribusikan dengan baik ya. Artinya mulai siapa sih yang mendapatkan kita akan prioritaskan untuk mendapatkan vaksin ini. Nah, pemerintah kan sudah memberikan programnya yang prioritas adalah seperti tenaga kesehatan, TNI Polri ataupun siapapun yang bertugas di garda terdepan dan juga orang-orang yang vulnerable yang lain gitu ya, misalnya yang dengan penyakit tertentu gitu ya. Itu harus mulai disiapkan. Jadi itulah sekarang yang dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan itu sampai pada hal-hal teknis yang lain nih. Contohnya distribusi vaksin itu kan distribusinya cold chain, Mbak. Nah, artinya cold chain itu juga harus sudah mulai disiapkan gitu kan. Kita bilang kita mau distribusi dengan cepat dalam jumlah yang besar. Nah, artinya cold chain-nya juga harus siap. Sampai pada nanti bagaimana SOP penyuntikan, bagaimana jadwal penyuntikan, sampai pada bagaimana nanti kita mengolah limbah medis. Vaksin kan ada limbahnya, nih ya. Itu juga alat suntiknya, limbahnya dan seterusnya. Tapi nggak perlu khawatir, tentu kita dengan jaringan puskesmas yang baik di seluruh kecamatan yang ada di Indonesia, kami yakin distribusi vaksin di Indonesia akan berjalan dengan lancar. Antar kerjasama dan seluruh pemerintah daerah ya. Pasti. Nah, Kang Hengki, gimana untuk persiapan pendistribusian vaksin COVID-19 apabila nanti udah selesai diuji cobakan? Kalau proses pendistribusian tentu kita menunggu dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi ya. Jadi untuk pendistribusiannya mungkin di awal tahun jumlahnya berapa, Bandung Barat wilayah saya kebagian berapa, tentu kita menunggu dari pemerintah provinsi. Yang pasti kami berharap mudah-mudahan ya vaksinnya segera keluar, itu aja sih Mbak, vaksinnya segera didistribusikan supaya kembali normal, karena kami sangat berdampak juga, bukan hanya kami ya, seluruh dunia ya. Kami kan bisa dikatakan daerah wisata tuh dengan adanya vaksin PAD kami menurun sampai 60%. Jadi kami berharap vaksin ini segera bisa didistribusikan ke masyarakat. Gitu. Semoga seluruh lapisan masyarakat ya. Memang vaksin
vaksin COVID-19 ini, Dok, berarti memang di mana 3 vaksin yang lagi sedang diuji cobakan itu yang dikatakan terbaik itu nanti akan seperti apa? Oke, saya izin catatan dulu ya, buka catatan. Kalau di catatan Boleh, saya nanti Individuals dan Good People juga bisa lihat sendiri. Silahkan buka itu COVID-19 Vaccine Landscape ya dari WHO. Juga ada COVID-19 Vaccine Tracker ya yang dikeluarkan oleh The New York Times. Di situ ada jumlahnya dan jumlahnya nggak cuma 3, Mbak Dila. Oh, banyak. Banyak, jumlahnya ada banyak di seluruh dunia. Tapi memang yang sudah melewati sudah sedang tahap uji klinis fase 3 itu kira-kira ada 11 vaksin ya, dan termasuk 3 yang banyak dibicarakan di Indonesia ini. Memang itu adalah 3 yang sering disebutkan atau sering kita baca di media itu adalah memang termasuk jenis-jenis vaksin yang memang sudah lanjut tahap ketiganya. Kurang lebih berapa lama ya, Dok, untuk uji klinis ini sampai akhirnya bisa masuk ke tahap selanjutnya? Oke, kalau uji klinis tahap ketiga ini memang rata-rata sih sekitar 6 bulan, tapi memang ada batasannya juga. Jadi tadi seperti Kang Hengki udah sampaikan, Kang Hengki pun disuntiknya nanti 2 kali ya, Kang ya, betul ya, Kang? Iya. 2 kali, ini ada 2 dosis gitu. Tanggal 2 November. Betul. Okay. Ada 2 dosis, jadi memang ada dosis yang pertama dan ada nanti dosis kedua gitu. Nah setelah dosis kedua pun itu nanti harus di monitor setidaknya 2 bulan, minimal ya, minimal 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena memang ada beberapa efek samping yang baru muncul 2 bulan gitu kira-kiranya. Ataupun nanti efektivitasnya baru kita nilai setelah 2 bulan. Itu minimal ya, minimal. Tentu kalau lebih panjang akan lebih baik ya, tapi kita kan semua berpacu dengan waktu juga. Betul. Dan juga memang apa sih kriteria lolosnya? Kalau FDA Amerika itu mengatakan dengan jelas bahwa efektivitas minimal 50%. Jadi harus tampak tuh imunitas di setidaknya 50% jumlah subjek ya. Nah, itulah yang dijadikan dasar paling tidak minimal 2 bulan. Satu ya, dan yang kedua 50% efektivitas itu harus tercapai. Baru bisa dikatakan dia bisa lolos uji klinis tahap 3. Berarti total ada berapa tahapan? Jadi tadi fase 1, fase 2, fase 3. Nah, saat ini yang sedang dijalani Kang Hengki adalah fase 3 nih. Oke, berarti Kang Hengki udah tinggal tunggu tanggal 2 November aja dong? Iya. Oke, disuntikan lagi ya. Tapi memang di Bandung Barat sendiri kurang lebih ada berapa yang menjadi relawan COVID? Vaksin COVID-19? Kalau data relawan sepertinya dirahasiakan ya, Mbak ya. Cuman kalau total keseluruhan setahu saya sekitar 1.600 itu dari Bandung Raya. Memang diharapkan para relawan itu yang berada di Bandung Raya supaya mudah dimonitor, transportasinya juga dekat dengan tempat uji vaksin di Puskesmas Garuda. Jadi kalau Bandung Barat berapa, Kota Bandung berapa, Cimahi berapa, tentu datanya tidak bisa dibuka gitu. Rahasia dari tim penguji sendiri mungkin. Dan luar biasanya adalah tim uji klinisnya itu adalah dari teman-teman dari Unpad, ya kan? Kemarin itu berarti vaksin Sinovac ya, Kang Hengki? Iya, Sinovac yang dari China. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi Dok, kemarin sempat ramai juga sih ini masuk di sosial media juga, di mana katanya adalah, ini mungkin boleh untuk diluruskan ya, bahwa ketika hasilnya positif untuk pasien COVID-19 itu bisa dinyatakan sembuh. Itu kok sebabnya seperti apa ya, Dok? Iya. Gimana? Jadi ya hasil swabnya positif. Nah, untuk si pasien COVID-19 ini ada hal-hal yang dimana katanya, itu bisa jadi memang yang terdeteksi virusnya sudah mati di tubuhnya gitu. Jadi memang dia udah sebenarnya tidak terjangkit atau sudah tidak aktif. Oke, ini mengenai hasil swab ya, hasil swab PCR ya. Oke, hasil swab PCR ini memang harus dibaca oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lain yang memang merawat ya. Kasus memang bermacam-macam, ada yang positif sampai lama ya, sampai hampir sebulan gitu kan. Tapi memang kita saat ini kita menganut panduan yang dikeluarkan oleh WHO dan juga Kementerian Kesehatan, bahwa kita itu menyatakan bahwa setelah 10 hari sejak pertama kali dinyatakan positif,
Jika pasien tersebut itu asimptomatik atau kita sebut OTG ya, biasanya setelah hari ke-10 atau ke-11 dinyatakan sudah tidak infeksius lagi, sehingga boleh dikeluarkan dari fasilitas isolasi gitu. Jadi itu yang saat ini acuan itu kita pegang. Kalau dulu memang harus swab dulu 2 kali negatif baru itu dinyatakan sembuh. Tapi saat ini kita memakai pedoman WHO dan Kemkes yang baru mengacu pada 10 hari tanpa gejala. 10 hari tanpa gejala baru dikatakan untuk sembuh ya dokter. Oke, di mana nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita setelah jeda yang satu ini. Jadi tetap di Indifest 2020 Energi untuk Negeri. Gambar pakai studio. Ini cerita kami. 20 tahun perjalanan kembangkan energi untuk negeri. Kami bersinergi melalui pilar bisnis, sumber daya, jasa, dan infrastruktur energi, serta portofolio lainnya. Melalui sumber daya energi, kami mengeksplorasi dan mengolah batu bara untuk kebutuhan energi Indonesia dan dunia. Kami menyediakan layanan jasa energi terpadu untuk sektor pertambangan dan industri migas. Melalui infrastruktur energi, kami mengintegrasikan rantai energi, baik logistik darat dan laut hingga pembangkit listrik. Kedepannya, diversifikasi usaha, digitalisasi teknologi, dan inovasi akan terus mengiringi langkah kami dalam mewujudkan energi untuk negeri. 20 tahun Indika Energi, energi untuk negeri. Baik, kembali lagi di Indifest 2020 Livestock Health. Kita akan masih berbicara seputar pengembangan vaksin COVID-19 sudah sampai mana, dan kita akan melanjutkan kembali. Dan tapi kita mengundang juga secara virtual langsung bersama dengan Profesor Dr. Bambang Brojonegoro, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 dan juga Menteri Riset dan Teknologi. Selamat siang. Selamat siang. Halo Pak Bambang, selamat siang. Apa kabar? Ya baik, alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Bapak udah mau bergabung di Indifest 2020, di mana kita tadi udah berbicara juga sama Dr. Nino dan juga sudah bersama dengan Kang Hengki tentang pengembangan vaksin COVID-19 ini. Nah, terakhir itu adalah kita mendapat kabar vaksin COVID-19 karya anak bangsa, yaitu adalah vaksin merah putih. Mungkin boleh dijelaskan nggak sih Pak Bambang sebenarnya vaksin merah putih ini seperti apa? Baik. Vaksin merah putih pada definisinya itu adalah vaksin yang bibit vaksinnya dikembangkan di Indonesia dan kemudian nanti tentunya diproduksi oleh pabrik di Indonesia. Tapi yang paling penting mungkin vaksin ini menggunakan isolat virus COVID-19 yang bertransmisi di Indonesia. Nah, saat ini dari vaksin merah putih tersebut ada 6 pihak yang mengembangkan vaksin COVID-19 dari Indonesia, yaitu dari lembaga Eijkman yang menggunakan platform protein rekombinan, kemudian Universitas Indonesia yang mengembangkan 3 platform sekaligus, yaitu DNA, RNA, dan juga virus-like particle. Kemudian ada Institut Teknologi Bandung yang mengembangkan dengan pendekatan adenovirus, sama dengan Universitas Erlangga. Kemudian ada juga TIPI yang mengembangkan dengan protein rekombinan dan juga Universitas Gajah Mada. Jadi ada 6 pihak, dan kalau dilihat perkembangannya sampai saat ini, yang Eijkman dan UI tampaknya yang relatif paling cepat. Harapannya menjelang akhir tahun ini uji praklinis, uji pada hewan mamalia itu bisa diselesaikan, sehingga awal tahun depan, triwulan 1 tepatnya, sudah bisa seed vaksinnya, bibit vaksinnya sudah bisa diserahkan kepada Bio Farma untuk kemudian dibuat formulasinya dan dilakukan uji klinis tahap pertama pada manusia. Jadi harapan kita setelah Januari itu sudah masuk ke uji klinis, dan tentunya setelah uji klinis maka kecepatan dari pengedaran vaksinnya akan tergantung kepada 2 pihak, yaitu Bio Farma sebagai pihak yang akan memproduksi, dan tentunya BPOM
ya yang akan memberikan izin dari peredaran vaksin itu sendiri. Oke, jadi uji klinisnya akan dilakukan di Januari 2021 untuk vaksin merah putih? Ya, paling cepat Januari 2021. Oke, nah berarti untuk penyuntikan vaksin di bulan November mendatang itu adalah vaksin Sinovac dari China? Ya, tampaknya kita memang menggunakan dalam pengadaan vaksin COVID-19, kita menggunakan namanya double track. Jadi satu sisi kita bekerja sama dengan pihak luar negeri, seperti Sinovac, Sinopharm, ya, dan juga yang terakhir perundingan dengan Inggris, terutama dengan AstraZeneca. Dan kalau memang ada yang bulan November, itu berarti menggunakan emergency use authorization dari BPOM, dan barangkali vaksin yang akan dipergunakan adalah Sinovac, ya, yang kebetulan juga sedang menjalankan uji klinis tahap ketiga seperti yang tentunya Pak Wakil Bupati terlibat. Ya. Ya, betul. Dan Pak Bambang di sini juga sudah ada Kang Hengki Kurniawan, terus juga ada Dr. Nino juga. Kita tadi udah berbicara tentang pengembangan vaksin COVID-19. Jadi yang ada perbedaan secara spesifik nggak sih Pak Bambang dengan vaksin kita, karya anak bangsa, merah putih, Sinovac, terus juga ada CanSino dan juga Sinopharm ya? Ya, kalau perbedaan vaksin, intinya begini, tentunya kita berharap semua vaksin nanti yang dihasilkan dari luar maupun dalam negeri memang mempunyai safety dan efficacy terhadap COVID-19 sendiri. Jadi intinya memang bisa membangkitkan daya tahan tubuh manusia Indonesia sehingga tidak terpapar oleh COVID-19. Nah, kalau perbedaan tadi pertama adalah isolat virus, ya. Tentunya Sinovac, Sinopharm menggunakan isolat virus yang beredar di negaranya masing-masing. Karena kan idenya Sinovac, Sinopharm pertama kali pasti mengembangkan vaksin untuk China. Nah, tapi kemudian karena mereka mempunyai kemampuan untuk memproduksi ini, mereka juga menyampaikannya untuk negara lain. Tapi isolat virus yang digunakan memang isolat virus yang bertransmisi di China. Sedangkan merah putih menggunakan isolat virus yang memang bertransmisi di Indonesia. Dan untuk bisa melakukan analisa terhadap isolat virus, kita juga terus melakukan yang namanya whole genome sequencing, ya, untuk melihat karakter dari virus COVID-19. Awalnya memang baru 20 yang dimasukkan ke GIS-AID, tapi sekarang jumlahnya sudah 80-an, ya, sudah cukup banyak dan makin menunjukkan secara lebih jelas karakter dari virus di Indonesia. Perbedaan lain mungkin pada platform, ya, Sinovac, Sinopharm itu menggunakan platform inactivated virus, ya, virus yang dimatikan. Sedangkan yang merah putih seperti saya sampaikan tadi, kalau Ekman menggunakan protein rekombinan, yang lain ada yang adenovirus, ada DNA, RNA. Ya, jadi itu perbedaannya. Masing-masing punya kelebihan kekurangan, tapi yang paling penting adalah ujungnya. Apakah vaksin itu memang cocok untuk menjaga diri kita sendiri terhadap COVID-19? Betul. Dan Pak Bambang, mungkin yang menjadi pertanyaan juga ya seluruh masyarakat Indonesia, tepatnya di bulan November atau bulan depan itu seperti apa sih Pak nanti penyuntikan vaksinnya? Ya, kebetulan penanganan vaksinasi tepatnya ya. Vaksinasi itu kan nanti akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, dari tentunya diskusi di pemerintah, yang pasti tahap pertama itu adalah pada tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan dan tenaga garis depan. Jadi intinya orang-orang yang sangat beresiko terpapar oleh COVID-19, ya, bukan karena dia yang ingin, tapi karena tugasnya, kewajibannya membuat dia rawan terpapar. Nah, mereka lah yang mendapatkan vaksinasi pertama, ya. Tapi tentunya sekali lagi vaksinasi itu baru bisa dilakukan kalau BPOM sudah mengeluarkan emergency use authorization. Dan BPOM baru bisa mengeluarkan itu kalau mereka sudah mendapatkan data yang lengkap dari Sinovac, Sinopharm atau siapapun nanti yang akan mensuplai vaksinasi di bulan depan tersebut. Oke, jadi dalam waktu terdekat ya, di bulan November mendatang. Nah, kan ini ada banyak ya vaksin-vaksinnya yang sekiranya akan divaksinasikan ke Indonesia. Kang Hengki juga sebagai relawan vaksin COVID-19 dari Bandung Barat. Ini berarti semua jenis vaksinnya nanti akan disuntikan, akan divaksinasi gitu nggak sih Kang Hengki sebagai relawan?
Atau hanya Maaf, pertanyaannya ulang lagi ngobrol saya sama staff. Gimana Mbak? Oke, Kang Hengki. Jadi nanti ketika misalnya vaksinnya sudah hanya vaksin Sinovac aja yang disuntikan untuk para relawan vaksin COVID-19? Ya, sepertinya kalau yang di Bandung, yang uji klinis di Bandung, setahu saya memang yang dari China itu Sinovac. Terus kemudian kita sebagai relawan tidak tahu apa yang disuntikan, rahasia apakah kosong, apakah vaksin. Kemarin juga kita tidak diberitahu gitu. Oh, memang rahasia. Placebo atau kalau nggak salah placebo atau vaksin COVID itu kita nggak pernah tahu sebagai relawan. Oh, seperti itu ya. Jadi memang begitu ya, Dok. Jadi para relawan ini tidak diberitahu vaksin apa yang disuntikan. Ini adalah yang disebut dengan desain uji klinis tahap ketiga. Di uji klinis tahap ketiga biasanya yang dilakukan adalah yang disebut dengan randomized control trial. Jadi itu di random ya. Apakah seseorang subjek itu mendapatkan vaksin atau mendapatkan placebo? Placebo ini mirip dengan vaksin tapi tidak ada isi kandungan aktif vaksinnya. Jadi memang nanti akan dibagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang mendapatkan vaksin atau kelompok yang mendapatkan placebo. Nah dari situ nanti kita bisa menilai efektivitas tadi, efficacy tadi yang disampaikan oleh Prof. Bambang. Efficacy ini nanti dinilai dari sana, apakah mencapai angka kalau FDA sudah menentukan tuh 50%, minimal 50% ya. Minimal 50% harus membangkitkan imunitas di kalangan subjek yang dilakukan uji klinis. Nah prosesnya 2 bulan itu? Minimal follow up yang dilakukan adalah 2 bulan. Jadi seperti Kang Hengki tadi kan nanti next disuntik lagi 2 November. Nanti setelah itu di follow up sampai 2 bulan lagi nanti untuk membuktikan safety dan efficacy dari vaksin tersebut. Luar biasa, sungguh harapan yang sangat besar sekali ya untuk kita masyarakat Indonesia. Saya kembali lagi ke Pak Bambang. Apa sudah bisa dipastikan Pak nanti seluruh vaksin COVID-19 bisa tersedia bagi masyarakat? Ya, itu yang tadi saya sampaikan, pemerintah menempuh double track. Jadi untuk jangka menengah dan jangka panjang itu kita harapkan nanti vaksin merah putih yang bisa mengisi ya, berasal dari tadi pengembangan berbagai institusi. Tetapi untuk jangka pendek, karena tentunya kita juga perlu untuk segera bisa menangani pandemi ini dengan lebih baik lagi, maka vaksin-vaksin yang diperkirakan bisa selesai lebih cepat, yang berasal dari luar negeri, kemudian juga diupayakan pengadaannya. Dan tentunya kita juga harus memperhatikan semua negara sekarang, jadi semua pihak yang merasa bisa buat vaksin, sekarang berlomba membuat vaksin. Dan semua pihak yang butuh vaksin, basically seluruh penduduk dunia, seluruh negara di dunia, berebut untuk vaksin tersebut. Jadi kalau dilihat secara ekonomi ini memang suatu hal yang unik ya. Jadi baik dari sisi demand dan supply-nya nih semuanya saling berkejar-kejaran. Dan intinya untuk Indonesia, kenapa pemerintah serius untuk melakukan pengadaan di awal untuk menjamin pasokan sampai nanti vaksin merah putih siap diproduksi secara massal. Karena kami menghitung kalau Januari Februari kita sudah bisa uji klinis tahap pertama, kemudian dilanjutkan tahap 2 dan 3, maka paling cepat vaksin merah putih itu bisa diproduksi massal sekitar triwulan 3 2021 ya, tentunya kembali lagi dengan emergency use authorization dari BPOM. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, kenapa saya bicara jangka menengah panjang ya. Pertama, riset mengenai vaksin COVID ini istilahnya unprecedented, tidak ada pola sebelumnya. Karena biasanya vaksin itu risetnya bertahun-tahun, puluhan tahun, dan bahkan ada yang sampai hari ini belum ada vaksinnya. Jadi memang sangat tidak mudah dan sangat hati-hati. Nah sekarang kenapa berebut cepat? Karena ini pandemi ya, yang butuh adalah seluruh masyarakat dunia, tidak hanya sekelompok masyarakat tertentu. Nah konsekuensinya nanti vaksinasi di awal ya, terutama yang Sinovac, Sinovac dan mungkin juga nanti merah putih, itu 1 orang 2 kali vaksinasi awal ya, istilahnya 2 kali disuntik ya, 2 kali disuntik karena memang itu dosis yang sudah diperkirakan seperti itu. Dan kemudian yang masih menjadi tanda tanya adalah daya tahannya ya. Begitu Anda disuntik atau divaksin, itu berapa lama nanti daya tahan tubuh kita memang benar-benar bisa menahan COVID-19. Kemungkinannya tidak seumur hidup seperti polio atau cacar. Ya. Kemungkinannya
ini hanya temporary. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya temporary-nya berapa lama? Kalau WHO memperkirakan 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi ada yang cuma 6 bulan, tapi ada yang bisa sampai 2 tahun. Tapi kan konsekuensinya, karena virus COVID ini, ya, virus COVID ini menariknya dia tergolong zoonosis. Jadi artinya begini, virus itu hidup kalau ada hostnya. Hostnya itu kayak rumahnya. Siapa rumahnya? Ya kita semua manusia. Ya, kalau dia punya host, dia hidup. Nah, kalau semua sudah divaksin, kan logikanya nggak punya. Dia nggak punya rumah lagi, karena mau masuk ke Pak Hengki ditolak, mau masuk ke saya ditolak, ya, sehingga akhirnya dia nggak punya rumah. Nah, solusinya apa? Dia numpang dulu ke hewan, ya, karena dia kategorinya zoonosis. Jadi artinya, kalaupun nanti kita sudah divaksin, kalau nanti daya tahan vaksinnya habis, maka kita harus hati-hati karena kita mungkin bisa tertular lagi COVID-19 kalau daya tahannya berkurang. Nah, karena itu perlu namanya booster atau vaksinasi di kemudian hari, ya, setahun, 2 tahun lagi. Jadi karena itu pengembangan vaksin merah putih menjadi strategis. Kita harapkan begitu ada vaksin merah putih, kita semua masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir lagi mengenai masa depan kita. Karena kalaupun nanti daya tahan tubuh kita menurun setelah efek vaksinnya habis, kita ya divaksinasi lagi, tapi sudah menggunakan vaksin merah putih. Demikian kira-kira ininya, gambarannya kenapa ada dimensi jangka menengah panjang untuk vaksin COVID ini. Luar biasa, memberikan angin segar sekali ya penjelasan dari Pak Bambang nih. Semoga aja bisa langsung teruji klinis dengan baik, terdistribusikan juga dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat. Oke, kalau gitu pemirsa, nanti kita akan kembali lagi, jadi tetap di Indifast 2020. PT Indika Indonesia Resources dan PT Indika Multi Property mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT Indika Energi Tbk yang ke-20. Terus berkarya, memberikan yang terbaik untuk negeri. Penuhi energi untuk negeri tercinta Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-20 Indika Energi Group. Semoga makin jaya, maju terus Indika Group. Energi untuk negeri. Kami dari Petrosi Kibeko Project mewakili seluruh karyawan Petrosi mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Indika Energi. Selamat ulang tahun ke-20 Indika Energi. Dirgahayu Indika Energi. Kembali lagi di Indifast 2020, kita masih membicarakan tentang vaksin COVID-19 sudah sampai mana. Dimana tadi kita sudah ngobrol juga bersama dengan Pak Bambang, Dr. Nino, Kang Hengki juga ya sebagai Wakil Bupati Bandung Barat, terus juga sebagai relawan COVID-19. Ternyata harapan kita begitu besar, lapisan masyarakat menunggu sekali vaksin COVID-19 dan bisa dibilang perkembangannya sangat pesat sekali. Kurang lebih kita di rumah aja tuh udah hampir mau 1 tahun ya. Kalau gitu saya mau bertanya lagi sama Kang Hengki. Untuk di Bandung Barat sendiri gimana nih Kang Hengki dalam penerapan mungkin protokol-protokol kesehatannya di beberapa tempat lokasi, kan pusat pariwisata juga ya? Iya, kita terus mengkampanyekan untuk 3M itu Mbak ke masyarakat. Kemudian di beberapa tempat ya ruang publik kita menyiapkan wastafel dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah hari ini Bandung Barat zonanya zona orange. Kalau di Jawa Barat tuh ada zona orange, zona kuning, zona hijau. Kemarin kita sempat zona merah karena ada beberapa klaster keluarga gitu ya yang positif 9 orang. Nah, sekarang kami kembali ke zona orange. Sekarang tinggal, kalau tidak salah data terakhir yang saya terima, tinggal 2 orang yang positif. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, semoga protokol kesehatan terus diterapkan ya. Gak cuma di Bandung Barat aja, tapi seluruh di daerah di seluruh Indonesia. Nah, Pak Bambang tadi bahwa yang dikatakan vaksin COVID-19 ini kita sangat
berupaya sekali bahwa karya anak bangsa adalah menjadi penolong kita semua untuk vaksin COVID-19. Tapi apakah nanti ada hambatan? Karena kan tuh baru ada nanti di tahun 2021 uji klinisnya akan dilakukan. Ya, segala sesuatu yang mengenai vaksin, terutama risetnya, memang pasti ada ketidakpastian. Bahkan ketika sampai uji klinis, ya, artinya kita selalu berasumsi segala sesuatu akan berjalan mulus. Jadi uji klinis nanti berhasil dan kemudian vaksinnya dinyatakan memenuhi syarat safety dan efficacy. Ya, saya kalau soal safety saya yakin. Ya, artinya dari semua vaksin nanti yang diuji cobakan, pasti unsur safety itu yang dinomorsatukan. Ya, karena tentunya sangat tidak baik kalau orang divaksin kemudian timbul side effect. Makanya kalau kita lihat contoh di AstraZeneca, ya, atau pernah juga Moderna, ketika ada satu dari relawannya yang mengalami gangguan, ya, ketika sedang proses pengamatan, mereka langsung men-stop dulu, ya, proses uji klinis, karena mereka ingin menomorsatukan safety, ya. Dan di AstraZeneca itu setelah saya pelajari, kasusnya adalah ada satu orang yang mengalami gangguan neurologi, jadi kalau nggak salah ada memori di otaknya yang kemudian terblok, ya, sehingga orang itu mendadak seperti linglung dan disorientasi, ya. Tapi tentunya belum tentu karena vaksin, tapi harus dites dulu apakah ini gara-gara vaksin atau karena sebab lain, ya. Jadi intinya safety itu adalah yang paling utama. Nah, kemudian setelah itu efficacy, efektivitas. Nah, efektivitas ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Nino, kan ada syarat minimalnya, ya. 50%, 60%, ya. Dan yang paling penting jangan sampai orang sudah divaksin tapi ternyata masih bisa terpapar. Itu yang paling kritikal. Kenapa? Karena vaksin ini kita perlukan untuk membentuk yang namanya herd immunity, ya. Herd immunity itu semacam imunisasi kekebalan massal lah, ya. Kekebalan massal. Nah, kekebalan massal hanya bisa terjadi kalau ada vaksin. Nah, berarti kan vaksinnya harus benar-benar menunjang tujuan untuk herd immunity tersebut. Nah, karenanya kalau bicara ketidakpastian, hambatan, saya yakin apa yang mungkin terjadi di vaksin merah putih bisa juga terjadi di vaksin lainnya. Ya, jadi unsur utamanya adalah ketidakpastian. Saya pernah ngobrol sama salah satu peneliti di Eijkman yang mengembangkan vaksin. Kan saya tanya, saya kan bukan basic kedokteran, ya. Jadi pertanyaan masyarakat awam, kenapa sih bikin vaksin nggak bisa cepat? Kan kita mikirnya kalau bikin alat sesuatu bisa cepat, ya. Kenapa vaksin nggak bisa cepat? Jawabannya simpel. Yang diurus nih Pak, ini namanya sel. Sel itu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup tuh nggak bisa diatur-atur. Nggak bisa kamu coba sekarang bertindak ini, bertindak itu, gitu ya. Ini sel yang ya bergerak sesuai dengan polanya sendiri, ya. Sehingga ya kita harus sabar, kemudian kita mencoba melakukan treatment supaya sel itu bergerak sesuai atau ada bermutasi atau melakukan sesuatu sesuai yang kita harapkan, ya. Jadi memang ini sesuatu yang sangat tidak mudah. Apalagi setelah saya pelajari apa sih vaksin sebenarnya, kan orang kan hanya tahu vaksin, tapi sebenarnya apa yang dilakukan vaksin dalam tubuh kita? Rupanya vaksin itu adalah ketika disuntikan ke dalam tubuh kita, vaksin akan melatih antibodi kita untuk bisa pertama mengenal kayak apa virus COVID, dan kedua setelah kenal dia bisa kalahkan, ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, jadi bayangkan tugas vaksin ini melatih antibodi kita. Jadi bisa dibayangkan ya tingkat ketidakpastian dan segala macam itu memang cukup tinggi, ya. Jadi intinya kita tentunya sangat berharap mengenai vaksin. Tapi di sisi lain juga jangan sampai kita terlalu tergantung sama vaksin sehingga melupakan protokol yang tadi disampaikan oleh Pak Hengki, 3M, 3T, ya. Dan jangan lupa, artinya sudah ada negara-negara yang istilahnya seperti China sendiri yang hidup sehari-hari sudah seperti normal, tidak pakai masker dan segala macam. Dan itu terjadi karena mereka di tahap awal langsung isolasi. Ya, langsung isolasi sehingga tidak ada lagi nanti sumber yang akan menularkan virus tersebut. Ya, jadi memang sepertinya COVID-19 ini seperti melarang manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, karena perpindahan itulah yang berpotensi membawa penularan virus itu sendiri.
Oke. Nah, Dokter Nino, tapi menarik deh. Emang sebenarnya efek samping jelasnya seperti apa sih dengan si vaksinasi COVID-19 ini? Oke, untuk efek samping itulah yang ingin kita ketahui dari uji klinis tahap ketiga ini, gitu apakah kan? harus demam, Iya, gitu? Baik dari tahap uji klinis tahap kedua ataupun tahap ketiga tadi yang sudah disampaikan Prof. Bambang. Dari beberapa baik AstraZeneca ya yang di Oxford, kemudian juga Moderna dengan Johnson & Johnson itu juga sempat dihentikan karena ada diduga efek samping yang berkaitan dengan sistem saraf atau neurologis. Nah, itu yang justru ingin diketahui baik itu safety maupun efikasinya lewat uji klinis. Oke, prosesnya lagi sedang kita jalani. Baik, kalau gitu kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di live chat YouTube dan juga Facebooknya. Yang pertama nanti bisa dijawab ya entah tukang Hengki, juga Pak Bambang dan juga Dokter Nino. Ini dari Zulfikar Adnan. Dalam masa pandemi di mana teknologi sudah berkembang, bagaimanakah GSI Lab dalam menerapkan teknologi itu sendiri dalam mengurangi penyebaran COVID-19? Oke, Dokter Nino silahkan. Terima kasih Pak Zulkifar Adnan. Di GSI Lab sendiri salah satu inisiatornya awal adalah Indica Foundation. Di waktu itu Indica Foundation itu berpikir bagaimana caranya berkontribusi membantu pemerintah dalam memerangi pandemi ini. Salah satunya adalah dengan pendirian GSI Lab, yang mana GSI Lab itu mampu melakukan tes PCR swab dalam kapasitas besar atau high throughput. Bisa mencapai dengan kapasitas terpasang kita saat ini 5.000 PCR dalam sehari. Nah, memang ini semua pemeriksaan dengan kapasitas besar tersebut dapat dilakukan dengan adanya teknologi tentu. Kita menggabungkan teknologi dan kedokteran dan biologi untuk bisa menghasilkan jumlah tes yang besar tapi juga dengan kualitas yang baik. Di masa yang akan datang dengan namanya sendiri GSI yang singkatannya adalah Genomic Solidaritas Indonesia. GSI juga mempunyai visi jauh ke depan untuk bisa mengembangkan hal-hal yang berhubungan dengan genomik. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Prof. Bambang bagaimana kita bisa mempunyai genomic sequencing atau sequence genomik ya yang spesifik terhadap virus-virus SARS-CoV-2 yang ada di Indonesia. Yang ini mananya nanti untuk dapat berkontribusi membantu pemerintah untuk mendesain vaksin merah putih ke depannya. Oke, semoga terjawab untuk Zulfikar Adnan ya. Tadi sudah langsung dijawab oleh Dokter Nino. Kita kembali ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Bambang Brojonegoro nih, Pak. Di mana kan si vaksin COVID-19 ini juga berarti otomatis walaupun sudah disuntikan, ini masih berproses uji klinisnya sampai akhirnya menemukan vaksin yang fix. Berarti selama walaupun vaksin nanti sudah didistribusikan, apakah screening harus tetap dilakukan PCR? Iya. Sebenarnya vaksinasi ini pertama kan akan makan waktu sangat panjang ya, apalagi kita bicara herd immunity tadi ya. Hitungan kita herd immunity itu membutuhkan vaksinasi untuk minimal 2/3 jumlah penduduk. Berarti kita butuh paling tidak 180 juta penduduk ya. Idealnya semua, tapi katakan untuk herd immunity targetnya 180 juta dulu. Dan 180 juta kan yang menyuntik kan tidak bisa sembarang orang ya, dan tentunya juga tidak mudah melakukan penyuntikan itu sendiri ya, sehingga ini akan sangat tergantung pada kemampuan tenaga kesehatan kita ya, yang sekarang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Mereka sudah mulai bikin semacam apa ya, kayak gladi resik lah ya, simulasi vaksinasi di berbagai tempat ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mudah-mudahan setahun selesai. Nah, tetapi kan setahun pun itu bukan waktu yang pendek. Jadi artinya ketika dimulai, apakah bulan depan atau bulan Desember atau Januari, ya itu kan tidak mungkin semuanya langsung kena. Dan menurut saya harus ada strategi dari vaksinasi itu sendiri. Mengingat karakter penyakit ini kan penularan yang cepat di satu wilayah ya, di suatu wilayah tertentu. Nah, jadi misalkan ya, kalau saya ambil yang paling gampang Jakarta. Kalau kita misalnya ingin memulai vaksinasi di Jakarta, maka tidak bisa vaksinasinya kemudian orang Jakarta semua, orang KTP Jakarta. Mau tidak mau vaksinasinya harus dibuat lebih nyebar di Jabodetabek ya. Karena mobilitas orang di Jakarta antar suburb dengan pusat kota itu sangat tinggi ya. Jadi tidak boleh hanya Jakarta, tapi Tangerang Selatannya belum, Bogornya belum,
Demikian juga Bekasi. Sama juga dengan Bandung. Kalau kita menargetkan Bandung, itu nggak bisa hanya kota Bandung saja. Nah, itu harus Kabupaten Bandung Barat, ya, kota Cimahi misalkan, dan daerah sekitarnya sampai mungkin Majalengka itu harus mulai divaksinasi secara merata. Gitu. Nah, jadi kira-kira strategi akan seperti itu, dan otomatis karena butuh waktu, selama waktu itu di mana herd immunity belum tercapai, ya kita tetap menjalankan protokol seperti layaknya, termasuk tentunya melakukan testing. Nah, mengenai testing, saya ingin menyampaikan satu informasi yang sangat bagus sebenarnya, yaitu lembaga Eijkman yang kebetulan ada di bawah kami, itu sedang melakukan inovasi, yaitu membuat alat untuk mengukur titer antibodi kita, ya, mengukur kadar antibodi kita. Sebenarnya alat itu didesain untuk mengukur antibodi dari plasma darah yang dipakai untuk terapi plasma konvalesen, ya, karena harus dicari plasma darah yang memang antibodinya tinggi, ya. Nah, dengan logika yang sama, kita akan mengembangkan alat ini untuk pasca vaksinasi. Jadi misalnya Dr. Nino divaksinasi, ya, setelah divaksinasi dicek dengan alat tersebut seberapa jauh antibodi Dr. Nino terbentuk, ya. Dan dari situ bisa diperkirakan kira-kira antibodinya Dr. Nino itu bisa bertahan berapa lama, ya. Jadi ini inovasi yang mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan ketika vaksinasi massal sudah dilakukan di Indonesia. Luar biasa. Nah, Kang Hengki nih, kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini seperti apa nih Kang Hengki? Untuk pengembangan vaksin COVID-19. Kepanjangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, tentu dalam penanganan COVID ini kita selalu berkoordinasi, terutama paling dekat ya dengan pemerintah provinsi. Nah, terkait relawan vaksin ini, sebenarnya saya juga waktu itu melihat Pak RK menjadi relawan, saya langsung menghubungi beliau, saya juga bersedia. Nah, ini bentuk kerjasama ya, bahwa kita ingin memberikan rasa aman dulu kepada masyarakat sebelum nanti vaksin ini didistribusikan ke masyarakat. Ya, intinya pemerintah daerah selalu kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi gitu, Mbak. Oke, dan menurut Kang Hengki sendiri pendistribusian yang tepat nanti ketika sudah ada vaksinnya akan menjadi seperti apa, terutama untuk di Bandung Barat? Ya, tadi seperti Profesor sampaikan ya, mudah-mudahan bisa merata ya, bisa merata di seluruh Indonesia. Itu aja sih harapan kita semua. Oke, dan memang untuk dari PCR test sendiri juga Dr. Nino dari GS itu targetnya adalah 5.000 ya? Ya, kita kapasitas terpasang kita saat ini adalah maksimum 5.000 tes per hari. Oke, dan itu selalu sesuai dengan target? Ya, kadang naik turun tergantung ke keadaan epidemiologi di lapangan. Luar biasa banget. Yang pastinya ingin menegaskan saja tadi yang sudah disampaikan Prof. Bambang bahwa vaksin ini hanya adalah salah satu komponen dalam kita menyelesaikan pandemi ini. Komponen yang lain berupa protokol kesehatan 3M, juga 3T tadi, testing, kemudian treatment atau isolasi dan tracing itu harus tetap jalan. Apalagi tadi sudah ingin kita mencapai kekebalan massal, itu harus tetap jalan sama-sama. Dan ini memang bukan berarti walaupun udah disuntikan langsung lepas protokol kesehatan. Betul. Itu enggak ya. Tapi emang proses yang panjang ini sepertinya punya banyak titik terang ya, Dok? Ya, harapan sih pasti ada, baik sekali, dan saya kira saat ini perkembangan sebetulnya baik. Uji klinis tahap kedua dan tahap ketiga rasanya tidak ada yang signifikan yang menghambat, jadi kita harapkan ini semua bisa cepat ada hasil yang baik. Oke, Dr. Nino, mungkin banyak juga dari pertanyaan orang-orang ya, mungkin awam banget tentang COVID-19 ini dan juga pengembangan vaksinnya. Apakah semakin berkembangnya makin hari sampai dengan detik ini banyak sekali gejala-gejala baru yang ditemukan? Memang gejala COVID memang ada beberapa gejala yang memang umum, tetapi ada gejala pulang ya disebut tidak khas ya, tidak khas. Memang itu ada di beberapa penelitian di jurnal-jurnal, ada beberapa gejala yang tidak khas. Kan kalau yang khas yang sudah tahu ya yang mirip dengan flu, demam dan seterusnya. Tapi ada beberapa gejala tidak khas, seperti ada beberapa gejala yang berhubungan dengan penyakit jantung ataupun dengan kulit ataupun dengan neurologis. Bahkan sampai ke kulit? Bisa, ada biasa yang kulit ruam gitu, bisa jadi gitu, tapi belum tentu selalu ya. Ini makanya disebut gejala tidak khas ya. Gejala tidak khas, bahkan sampai ada orang tanpa gejala. Betul. Nah, penanganan untuk orang tanpa gejala ini apakah salah satunya harus isolasi mandiri saja? Ya, kita balik lagi ke teori awal 3T.
ya bahwa kita harus melakukan testing ya. Jadi testing itu kita harus lakukan. Kalau tidak melakukan testing, kita nggak tahu mana yang positif, mana yang negatif karena virus ini simply tidak terlihat ya. Oleh karena itu hanya bisa terlihat melalui testing ya. Kemudian tadi treatment harus diisolasi mandiri, kemudian dilakukan tracing terhadap siapa saja yang dia pernah temui di kurun waktu 14 hari atau kurun waktu tertentu. Oke, sepertinya menurun ya. Oke, Pak Bambang, kita kembali lagi. Apakah dengan banyaknya gejala-gejala yang baru apabila terpapar COVID-19, ini akan mempengaruhi kinerja dari vaksin itu sendiri? Ya, kita melihat tadi karakter dari virus dari hasil whole genome sequencing. Sejauh ini yang sudah ditemukan memang terjadi mutasi dari virus. Tapi yang paling penting ya, kita jangan terlalu khawatir dulu karena dari mutasi yang ada yang disebut sebagai D614G itu ternyata belum terbukti menimbulkan keparahan ya ataupun menimbulkan gejala yang lebih menyusahkan untuk manusianya. Dan untuk vaksinnya ini juga berita bagusnya sudah dicek oleh lembaga Eijkman. Jadi keberadaan mutasi virus ini tidak akan menghambat upaya untuk pengembangan vaksin. Jadi istilahnya ada daerah di virus tersebut ya yang istilahnya yang menjadi target dari vaksin yang tidak akan terhalangi dengan adanya mutasi tersebut. Ya. Jadi intinya secara umum sampai saat ini kondisi masih aman. Dan yang mungkin masih harus diperhatikan nanti, ini kembali lagi mengenai daya tahan dari vaksin COVID-19. Ini mungkin kan akan mirip dengan vaksin flu ya. Nah ini memang vaksin flu sendiri di Indonesia kurang diketahui karena memang belum merupakan kebutuhan. Tapi kalau di negara barat, terutama yang udaranya dingin ya, pada musim winter itu biasanya harus ada vaksinasi flu yang sifatnya mandatori. Semua orang divaksin flu. Waktu saya sekolah di Amerika pun demikian juga. Kenapa? Karena vaksin flu itu, virus flu maksud saya, itu ternyata setiap 2 tahun, 3 tahun itu bermutasi. Sehingga vaksinnya pun harus dibuat yang baru setiap 2-3 tahun. Nah, ini yang belum ketahuan dengan COVID-19. Sejauh ini yang kita tahu adalah kemungkinan tidak seumur hidup, mungkin perlu ada booster, revaksinasi, tapi apakah dengan vaksin yang sama atau harus ada pengembangan vaksin yang lain, itu nanti kita lihat dari perkembangan uji klinis yang berlangsung saat ini. Oke, mungkin terakhir kali ya, untuk harapan dalam pengembangan vaksin COVID-19 ini mungkin boleh diwakilkan saja antara Kang Hengki, Pak Bambang, atau Dr. Nino. Silakan. Kang Hengki? Ya, Profesor. Ya, kalau dari saya, mudah-mudahan ikhtiar yang sekarang kita lakukan, yaitu uji vaksin ini semuanya berjalan dengan lancar. Mohon doanya dan mudah-mudahan vaksin COVID ini bisa segera didistribusikan kepada masyarakat dan Indonesia kembali pulih lagi. Kita keluar dari badai ini. Kita rindu ya kembali normal, sekolah tatap muka, kemudian pariwisata kembali bangkit lagi, dan kita sebagai pemerintah daerah pengen sekali membangun gitu karena adanya COVID kemarin semua anggaran refocusing untuk penanganan COVID. Jadi kita ingin Indonesia kembali sehat, itu aja harapannya. Amin, mudah-mudahan. Nah, Pak Bambang mungkin ada sedikit tambahan harapannya Pak selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19. Harapan saya adalah mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dengan baik vaksin COVID-19 ini, baik yang sudah dikembangkan di luar dan apalagi yang dikembangkan di dalam negeri, karena yang harus kita pahami bahwa pandemi ini tidak akan bisa kita kendalikan dengan baik kalau herd immunity tidak terjadi. Dan herd immunity baru bisa terjadi kalau ada vaksin. Dan kemudian tentunya kita harapkan masyarakat bisa istilahnya memahami dengan lebih baik vaksin itu sendiri. Karena saat ini masih banyak yang memperdebatkan ya dari soal keyakinan agama ya sampai kepada efek samping ya. Ada yang bilang bahwa ini akan menimbulkan gejala-gejala tertentu, padahal ya tadi yang poinnya Dr. Nino,
Uji klinisnya saja masih berlangsung. Ya, jadi terlalu pagi kalau kita mengatakan bahwa vaksin ini nanti akan menimbulkan bahaya tertentu. Ya, tapi yakinlah bahwa vaksin ini memang dibutuhkan. Ya, dan satu hal lagi yang kita nggak boleh lupa, vaksin itu tidak hanya berguna buat kita sendiri, ya, buat masing-masing individu dari kita. Vaksin itu diperlukan sebenarnya untuk masyarakat, ya. Karena misalkan saya divaksin, ya, tapi orang lain menolak vaksin, herd immunity tidak tercapai, pandemi masih akan terjadi. Betul. Ya. Jadi artinya pentingnya solidaritas, kekompakan kita semua bahwa vaksinasi itu keperluan publik, bukan keperluan individu. Itu mungkin poin yang harus terus diangkat dari waktu ke waktu. Betul sekali. Nah, terakhir Dr. Nino. Ya, harapannya? jadi kalau dari saya harapannya adalah tentu tadi menyambung Prof. Bambang, solidaritas kita butuhkan sama-sama nih. Ya. Saya mengajak teman-teman di Velas dan juga Good People dan juga masyarakat semua, ayo kita dukung pemerintah, kita dukung program pemerintah, kita yakinkan bahwa pemerintah itu sudah mencarikan vaksin yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, baik itu yang dari luar negeri maupun yang sedang kita kembangkan, vaksin merah putih, itu adalah vaksin-vaksin yang terbaik dan pasti pemerintah menjaga dari sisi efficacy atau dari sisi safety itu pasti akan dijaga oleh pemerintah, dalam hal ini BPOM, dan juga pastinya jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan. Benar. 3M ya, ini kita akan masih panjang perjalanannya. Betul. Dan juga 3T, testing, treatment, dan tracing, ini tetap harus dijalankan oleh masyarakat dan kita semua bersolidar. Kalau kita semua bersolidaritas, saya rasa kita semua dapat mengatasi pandemi ini. Benar sekali, perjuangan kita belum selesai ya pemirsa, jadi harus tetap patuhi protokol kesehatan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk obrolan kita pada sesi pertama ini. Terima kasih banyak untuk Profesor Dr. Bambang Brojonegoro, ada Kang Hengki juga, terima kasih banyak, dan Dr. Nino Susanto, terima kasih banyak. Dan juga pemirsa, buat kalian yang sedang nonton IndiFest, kalian bisa ikutan nih kuis-kuisnya dan dapetin banyak sekali hadiah menarik. Karena caranya itu gampang banget. Posting keseruan kalian saat nonton IndiFest di Instastory atau Twitter, sertakan ucapan selamat ulang tahun ke-20 untuk Indika Energy. Kalau kita kembali lagi ke Kemal, dan jangan lupa untuk mentionnya @indika.energy dan juga @netmediatama, dan 3 teman kalian kalau bisa gunakan hashtagnya IndiFest 2020. Silakan Kemal. Terima kasih Dira. Dokter Nino, terima kasih. Thank you. Wah, luar biasa ya. Kita mendapatkan banyak sekali informasi, ya, informasi yang kita dapatkan barusan ini luar biasa, dan semoga sesuai dengan rencana, yaitu di awal bulan tahun 2021 vaksin ini sudah bisa disebar dan bisa digunakan ya. Tapi sambil menunggu di awal tahun 2021 tetap 3M, yaitu mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Mungkin satu lagi 4M kali ya, Dira, kayak makan tuh penting ya. Makan yang sehat ya, Dok ya. Itu harus loh, oke? Baiklah, kita banyak hadiah, jangan lupa ini Good People sama IndiFelas bisa ngedapetin banyak hadiah. Ada smartwatch, ada voucher PCR test. Oh, saya mau itu. Kemudian ada voucher uang elektronik nilainya jutaan rupiah. Langsung saja ikutan karena pemenangnya akan dibacakan nanti malam oleh Slang. Ya, nanti malam Slang itu akan hadir di konser untuk negeri jam 7 malam. Oke, langsung aja tadi kasih tahu Madira caranya gimana. Foto lagi nonton, upload di sosial media. Lagi nonton saya nih, wah pasti tingkat kemenangannya kalau foto saya sama aja. Nggak ngaruh ya. Oke, yang pastinya kita sudah tahu kalau misalnya dari tadi sudah saya sebutkan bahwa ayo charity. That is one of the most important thing, one of the most that we need untuk hari ini ya. Jadi saya persilakan untuk mengikutan charity Gerakan Swab and Save Indonesia. QR code-nya sudah ada kan ya, Anda bisa lihat di layar kalau misalnya tidak ada ya. Nah, itu dia. Dadah! Langsung pakai handphonenya, foto, cepret, langsung. Mau berapa? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, amin ya. Langsung kasih yang banyak. Ya, alright. Dan mudah-mudahan itu akan terkumpul gunanya untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk bisa melakukan tes PCR secara gratis. Oke, sebentar. Saya ini dapat laporan. Bagaimana? Oh, yang nonton kita banyak sekali. Wow, hai.
Wow, selamat sore dari site nih, dari site yang menonton kita ada dari Kalimantan. Dari Kalimantan sampai mana? Sampai Papua. Wah, luar biasa. Dari Papua sampai Kalimantan ada dari Kideko. Halo Kideko, hai. Oh, yes, I miss you too. I love you. Oh, ya cukup. Padahal nggak ada yang gituin saya. Ya, saya tahu. Dari Kideko, kemudian ada dari Mutu. Hai Mutu. Oke. Dan juga dari Petrosi. Halo. Sebentar, dari mana lagi? Oh, yes. Dari Tripatra. Oke. Halo. Selamat sore semuanya. Oke. Tadi saya sudah bilang kalau misalnya hari ini penuh dengan energi. Karena energi ini yang disampaikan oleh Indifest ya, kepada semua yang sedang menyaksikan. Energi yang pertama sudah melalui talk show mengenai kesehatan. Energi yang kedua adalah mengenai musik. Karena musik itu memberikan energi pada kita semua. Dan kita membutuhkan itu di tengah-tengah pandemi ini. Langsung saya tag kepada teman saya yang gantengnya sama kayak saya. Cuman sayangnya suaranya jauh lebih bagusan. Ya dialah ya. Langsung kita sambut, ini dia Ardhito Pramono. Selamat ulang tahun untuk Indika Energi yang ke-20. Semoga selalu menginspirasi bagi Indonesia. Dan Indifellas, semangat terus mengikuti live talks pada hari ini. Once again, happy birthday Indika Energy. Wish you all the best, good luck. And this is Say Hello. Say hello when you're in love with a crowd. Say hello when you're down and it's more attention. Say hello to your friends and your family. Say hello, say hello, say hello. Say hello when you're entering the store. Say hello to your ex when you get a bit drunk. Say hello to everyone around. Say hello, say hello, say hello. I don't need to be Pagliacci, 'cause I'm truly in love and so happy. Say hello to your friends and your family. Say hello, say hello, say hello. Entering the store. Say hello to your ex when you get a bit drunk. Say hello to everyone around. Say hello, say hello, say hello. 'Cause I don't need to be Pagliacci, 'cause I'm truly in love and so very happy. Say hello to your friends and your family. Say hello, say hello, say hello. Hey. Hey. All right, one more time. Let's say, oh, zip, ba da 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 da. Politicians, say hello to your father-in-law. Say hello to your haters and all the high pieces. Say hello, say hello. I don't need to be Pagliacci, 'cause I'm truly in love and so happy. 'Cause you will understand how happy I am. Ready? Say hello, say hello, say hello. Ignacio Zanga on trumpet, everybody. We got Iman Prasaty on guitar, yeah.
We got the coolest dad in town, y'all. Use Dharmawan on bass. And the show is just to begin. We got Adam Jackson on drums. Say hello when the phone is ringing. Say hello to your friends while you're drinking. Say hello even when nobody is around. Say hello, say hello, say hello. Say hello, say hello, say hello. Falling in love, the weather's so warm. You push me away, I'm feeling so warm. Don't you see me crying? 'Cause I am here waiting. I place my heart around you. We met at the bar near the New York City. Made up at the park, see the shining star. Don't you see me crying? 'Cause I am here waiting. I place my heart around you. Iwan Prasatrio. Don't you see me crying? 'Cause I am here waiting. I place my heart around you. Don't you see me crying? 'Cause I am here waiting. I place my heart. I place my heart. I place my heart around you.